Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vika Awalia dengan NPM 044120344 dari kelas Huma 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau berbagi based on my knowledge about presentation. What is the presentation? Presentasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pembicara secara langsung kepada audiens agar memenuhi pesan yang disampaikan. Atau simpelnya adalah presentasi merupakan kegiatan berbicara di hadapan banyak orang. Presentasi merupakan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Lalu, hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat melakukan presentasi? Yang pertama, menganalisis acara. Menurut Malcolm Peel, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah 1. Organisasi apa yang menyelenggarakan acara tersebut. Contoh, misalnya saya diundang oleh Narasi TV untuk menjadi narasumber di event yang akan diselenggarakannya nanti. Otomatis, saya pasti cari tahu dulu dong mengenai latar belakang apa itu Narasi TV, event seperti apa yang akan diselenggarakannya. Lalu, apa tujuan organisasi itu? Saya juga pasti cari tahu apa tujuan dari Narasi TV menyelenggarakan sebuah event itu. Apa sifat acara yang dilakukan oleh Narasi TV dalam membuat event tersebut? Apa tema yang akan dibawakan nanti? Berapa lama waktu yang disediakan untuk saya melakukan presentasi? Lalu, apakah ada diskusi dan sesi tanya jawab nantinya? Yang kedua, meninjau profil pendengar. Seperti berapa banyak audiens yang diperkirakan hadir pada saat event berlangsung nanti, mengapa mereka hadir di sana, lalu siapa saja yang akan menjadi tokoh penting dalam event yang diselenggarakan oleh Narasi TV. Yang ketiga, mempelajari lokasi. Apa maksud dari mempelajari lokasi? Sebelum melakukan presentasi, kita harus bisa analisis dulu terkait venue nanti yang akan kita gunakan. Seperti apakah ruangannya besar atau kecil, suasananya bersifat resmi atau tidak resmi, lalu apakah eventnya diselenggarakan di dalam atau di luar ruangan, apakah menggunakan peralatan yang lengkap atau tidak, di mana kita akan berdiri pada saat melakukan presentasi. Karena ketika kita melakukan presentasi, otomatis kita akan menjadi center of attention, di mana posisi berdiri kita tuh sangat menentukan dan harus tepat. Lalu, ketika kita sudah melakukan analisis acara, meninjau profil pendengar, dan mempelajari lokasi atau venue, nantinya kita pasti akan melakukan presentasi atau menyampaikan presentasi di hari nanti. Nah, dalam menyampaikan presentasi tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Di antaranya adalah opening atau pembukaan. Lakukan dengan cara yang semenarik mungkin. Gimana caranya nih kita bisa buy attention audience dan dari openingnya itu. Contohnya, misalnya kita bisa membuka dengan sebuah cerita. Lalu berikutnya ada pesan. Poin apa aja yang akan disampaikan pada saat presentasi nanti, yang tentunya isi pesannya harus menarik dan dikemas sesuai dengan event dan jenis audiens. Berikutnya ada bukti. Kenapa bukti? Pada saat melakukan presentasi dan memberikan materi atau penyampaian, tentunya kita menggunakan bukti atau harus yang sesuai based on your experience, yang relate. Biasanya pesannya akan lebih tersampaikan kepada audiens. Berikutnya ada closing atau penutupan. Merupakan rangkaian akhir dari presentasi atau materi yang disampaikan. Lalu berikutnya adalah sesi tanya jawab, di mana kita harus memperjelas pesan dan pokok bahasan dari presentasi yang disampaikan dan interaksi antara pembicara dan audiens. Berikutnya adalah penutupan presentasi. Lakukan penutupan dengan memberikan kesimpulan dari tujuan presentasi. Nah, apa maksud dari tujuan presentasi ini? Yang pertama itu ada to inform, di mana presentasi yang disampaikan harus bertujuan untuk memberitahukan sesuatu kepada audiens.
Lalu yang kedua, to persuade, di mana agar audiens bisa melakukan suatu tindakan, menyetujui dan menerima ide atau gagasan atau saran, dan mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan dari presentasi yang kita sampaikan nanti. Dan ada juga beberapa tambahan sedikit based on my knowledge. Menurut Mehrabian 1971, presentasi merupakan bagian dari public speaking yang dimana vokal, verbal, dan visual adalah hal yang penting untuk dilakukan pada saat presentasi. Yang pertama ada vokal. Vokal yang bagus akan muncul secara alami dari hasil latihan pernapasan, olah vokal, dan yang paling penting adalah penguasaan materi yang akan disampaikan nanti. Vokal di sini memiliki angka sebesar 38%. Lalu berikutnya ada verbal, di mana kita harus pandai dalam memilih kata, frasa, dan urutan dalam penyampaian materi. Verbal memiliki angka sebesar 7%. Selanjutnya adalah visual. Visual ini merupakan it's showtime. Persiapkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, penampilan diri, dan hal lainnya yang terlihat oleh publik atau audiens. Dan visual ini memiliki 55%. Lalu satu lagi yang paling penting dalam melakukan presentasi atau public speaking itu adalah body language, yang dimana memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan verbal yang akan kita sampaikan nantinya. Dimana ketika kita melakukan presentasi, pastikan kita bisa memberikan gerakan tubuh yang tepat sehingga pesannya lebih tersampaikan. Contohnya, melakukan penekanan kalimat, and don't forget to always smile, and eye contact to audience. Gitu. Baik, cukup sekian materi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa diimplementasikan ketika kita sedang melakukan presentasi nanti. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.